Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem telekomunikasi. Di mana minggu terakhir kita sudah melihat pengertian modulasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa kenapa perlu modulasi, karena kita sudah buktikan dengan MATLAB ternyata suara termasuk kategori frekuensi rendah. Sebagaimana sudah kita tunjukkan bahwa suara dari manusia ini adalah membentang dari frekuensi 100 sampai 8000 Hz. Sementara untuk suara telepon sudah kita jelaskan juga dibatasi dari 300 sampai 3000 Hz. Dan ini masuk kategori frekuensi rendah. Nah, di penjelasan kita ini sudah jelaskan bahwa alasan perlunya modulasi adalah bahwa sulit untuk mengirimkan sinyal frekuensi rendah melalui antena. Kaitannya kemarin sudah kita tunjukkan, yaitu kaitannya adalah dengan panjang gelombang. Karena frekuensi rendah mempunyai panjang gelombang yang sangat besar, sehingga ukuran antenanya pun juga cukup akan menjadi sangat besar. Kemudian yang kedua, alasan kedua dari perlunya modulasi adalah bahwa sinyal suara manusia itu atau sinyal informasi mempunyai range frekuensi yang sama. Contohnya kita sudah tunjukkan bahwa suara Trump, suara Mariah Carey sama berada pada range 100 sampai 8000 Hz. Nah, andai kata setiap sinyal ini memancarkan dengan frekuensi aslinya, misalkan di Donald Trump memancarkan sinyalnya, kemudian ada pemancar lagi yang kedua, yaitu Mariah Carey, dia memancarkan frekuensi 300 atau katakan aslinya adalah 100 sampai 8000 Hz. Ini juga 300 sampai 8000 Hz. Maka semua sinyalnya ini akan dipropagasikan melalui media udara. Nah, dengan tidak dilakukannya proses modulasi, jika ini ada sebuah receiver, maka katakan ini antenanya juga mempunyai band 300 sampai 8000 Hz. Maka setiap sinyal yang berfrekuensi ini akan ditangkap di sini. Baik suaranya Trump maupun suaranya Mariah Carey atau suaranya orang lain, semuanya akan diterima di sini. Dan sudah kita tunjukkan bahwa spektrumnya tidak bisa kita bedakan. Jadi kalau kita jumlahkan maka dia akan tercampur, tidak bisa dibedakan mana frekuensi suara si Trump dan mana Mariah Carey, karena dia berhimpit di satu frekuensi yang sama. Nah, sehingga tidak mungkin dipisahkan menggunakan filter. Nah, oleh karena itu diperlukan modulasi. Jadi agar sinyal yang sampai di penerima itu bisa dibedakan minimal di domain frekuensi. Misalkan ini adalah sinyal yang sampai di penerima, misalkan suara Trump dimodulasi dengan frekuensi F1, kemudian suara Mariah Carey dimodulasi dengan frekuensi F2, sehingga dia memungkinkan difilter secara elektronik. Sehingga tidak lagi, kalau dia hanya menumpuk di suatu band frekuensi yang sama, tidak bisa kita bedakan dengan rangkaian elektronik, tidak bisa difilter, tidak bisa dipisahkan, sehingga hasilnya adalah sebagaimana yang sudah kita demokan di pertemuan lalu, bahwa ini akan berisi suara Trump, suara Mariah Carey, suara orang lain, dan akan sangat sulit bagi pendengar untuk membedakan informasi atau percakapan siapa yang mau didengarkan. Oleh karena itu, ini tidak langsung dikirimkan, tetapi perlu modulasi. Oke, itu untuk mengingatkan kembali materi kita minggu yang lalu. Kemudian terakhir pertanyaan kita di pertemuan lalu adalah ilustrasikan modulasi pada sinyal. Nah, ini sudah kita tunjukkan kemarin bahwa karena sinyal informasi umumnya adalah frekuensi rendah, ini adalah frekuensinya kita misalkan FM. Kemudian ini frekuensinya adalah FC, frekuensi yang lebih tinggi. Maka
di buku ini sudah kita tunjukkan juga bahwa di pertemuan minggu lalu bahwa salah satu dari parameter dari sinyal ini bisa kita modulasi, bisa amplitudo, frekuensi, atau fasa. Sekarang kita tunjukkan dulu yang analog saja, yaitu dengan modulasi amplitudo kita sebut dia modulasi AM, dengan modulasi frekuensi kita sebut dia modulasi FM, sedangkan modulasi fasa adalah modulasi PM. Ini secara kalau kita lihat dari persamaannya, tapi dari sinyalnya, tampilan sinyalnya adalah ini, bahwa ini adalah sinyal dengan frekuensi amplitudo yang konstan, kemudian dimodulasi sehingga amplitudonya berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Silakan dipahami lagi pengertian modulasi, yaitu merubah-rubah salah satu atau lebih dari parameter sinyal carrier sehingga proporsional dengan sinyal informasi. Nah, kali ini kita lihat ya, perubahan amplitudo sinyal carrier proporsional dengan perubahan amplitudo dari sinyal informasi atau frekuensi rendah. Dan jadi sini ada 3 contoh modulasi ya. Ini adalah modulasi amplitudo. Kemudian ini adalah modulasi amplitudo. Ini adalah domain waktu, ini domain frekuensi. Kemudian kalau Anda ingin mencoba modulasi frekuensi, tinggal ditutup, dilepas tanda kurungnya. Ini adalah modulasi FM. Nah, jadi frekuensinya yang berubah. Sementara ini yang ketiga adalah modulasi PM. Oke, jadi beda sedikit antara FM dengan PM. Nanti akan kita lihat lebih detail di bab mengenai FM. Jadi di MATLAB kita masih simbolkan dengan X1. X1 adalah frekuensi rendah, X2 adalah frekuensi tinggi. Terus selanjutnya ini X1 XM, sedangkan C adalah carrier. Jadi makanya ini kita simbolkan ini dengan frekuensi FM, sementara ini adalah frekuensinya adalah FC. Waktu, sekaligus kita juga ada hal menarik di domain frekuensi, bahwa ketika terjadi modulasi, spektrumnya berubah menjadi gambar yang ada 3 spektrum. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa dengan memodulasi amplitudo membuat spektrum sinyal carrier tidak lagi satu sinyal. Ternyata ada 3 komponen sinyal yang muncul pada spektrum sinyal termodulasi AM. Jadi ada 3 komponen sinyal. Jadi ada frekuensi carrier, kemudian ada frekuensi lain. Ini yang mau kita pelajari. Jadi begitu ada hal menarik yang harusnya menjadi perhatian kita dan harus dicari lebih detail apa yang terjadi pada modulasi ketika kita amati di domain frekuensi. Nah, kemudian ini tadi adalah yang pertama, modulasi amplitudo, di mana amplitudo dari sinyal pembawa yang kita modulasi dengan sinyal informasi. Nah, kemudian berikut adalah modulasi frekuensi. Coba bayangkan, yang tadinya ini juga frekuensinya tunggal, setelah dimodulasi ternyata lebih banyak. Kalau tadi AM hanya 3, ini menjadi ya butuh waktu juga kita menghitung berapa banyak komponen sinyal yang muncul pada saat kita memodulasi. Parameter kedua yang bisa kita modulasi adalah frekuensi, di mana dengan modulasi FM, modulasi frekuensi sinyal carrier yang tadinya konstan, kita rubah-rubah proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Coba perhatikan, ini menunjukkan amplitudo. Ya, jadi rapat renggangnya itu sebanding dengan proporsional terhadap perubahan amplitudo sinyal informasi. Nah, ini kita sebut dia modulasi frekuensi. Nah, di domain frekuensinya pun juga yang tadinya hanya muncul satu
komponen sinyal. Setelah dimodulasi, ternyata ada membentuk banyak spektrum, banyak komponen sinyal yang muncul di domain frekuensi. Oleh karena itu, kita di awal mengajak mahasiswa memahami dulu bagaimana tampilan sinyal domain waktu dan domain frekuensi. Tujuannya adalah bahwa kita selalu mengamati sistem telekomunikasi umumnya yang kita pelajari di buku ini, ya, domain waktu dan domain frekuensi. Untuk ringkasnya dulu bahwa kita sudah mengenal bandwidth di video sebelumnya. Ternyata berbeda bandwidth. Akhirnya ini kan kita sebut nanti bandwidth dari sinyal AM. Ini adalah bandwidth jarak frekuensi terbawah atau pita frekuensi yang diduduki oleh suatu sinyal. Nah, silahkan cek lagi video sebelumnya. Nah, dengan modulasi FM, ternyata bandwidthnya menjadi lebih besar dibanding dengan sinyal AM. Jadi, silakan review lagi istilah bandwidth yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu ketika kita membangkitkan sinyal kompleks dan sinyal suara. Nah, inilah materi kita minggu lalu. Kenapa perlu modulasi? Kaitannya adalah karena informasi frekuensinya rendah. Umumnya informasi baik suara, gambar, atau data nanti bisa kita buktikan dengan MATLAB bahwa sinyal-sinyal tersebut masih masuk ke dalam kategori frekuensi rendah. Yang sudah kita tunjukkan juga di tabel ini. Jadi ini harus dibaca lagi. Di sini sudah jelaskan, misalkan frekuensi rendah, extremely low frequency adalah signal antara length 30 Hz sampai 300 Hz. Termasuk sinyal listrik ya. Sinyal listrik PLN itu frekuensinya 60 Hz. Jadi lampu kita itu berkedip-kedip sebenarnya 60 kali dalam 1 detik. Dan untuk frekuensi 60 Hz saja tidak bisa kita bedakan dengan mata kita. Jadi kalau masih ada praktikum ini di lab rangkaian listrik, ini bisa kita tunjukkan kalau frekuensinya diturunkan nanti nampak lampu pijar itu akan berkedip-kedip. Jadi ini dibaca lebih detail. Kemudian ini voice frekuensi, ini adalah frekuensi suara 300 sampai 3000 Hz. Kemudian ini adalah frekuensi yang di atasnya. Ada aplikasinya ini, silakan dibaca sendiri. Kemudian di modul ajar ini juga sudah kita jelaskan dengan detail alasan perlunya modulasi. Tetapi alasan yang kedua belum kita tuliskan di sini. Yang penting sudah ada di buku tadi. Di sini bisa Anda lihat alasan perlunya modulasi, dan sudah kita jelaskan tadi agar bisa dibedakan antara suatu user dengan user yang lainnya, agar bisa dibedakan dengan mudah di domain frekuensi. Jadi ini dua alasan ini ya silakan dipahami. Dan modulasi sudah kita ilustrasikan dengan sinyal tadi. Di buku pun sudah ada. Ya, jadi jangan hanya dilihat tapi dipahami maksud dari gambar bahwa parameter sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan atau proporsional terhadap perubahan amplitudo sinyal informasi. Kita lihat semakin rendah amplitudenya, semakin rendah frekuensi, semakin tinggi amplitudenya, semakin tinggi juga frekuensi sinyal carrier. Jadi ini adalah modulasi. Kemudian blok ini sudah kita jelaskan minggu lalu bahwa sudah berkembang pemahaman kita mengenai sistem telekomunikasi. Ternyata tidak, dalam sistem wireless butuh namanya modulator, osilator, dan demodulator, di mana rangkaiannya pun sudah kita tunjukkan. Ini adalah rangkaian standar dari osilator, ini adalah modulator. Nah, selanjutnya adalah butuh menjelaskan lagi modulasi secara matematis. Jadi persamaan satu, kita misalkan sinyal ini adalah
XMT ini adalah XCT, di mana XMT adalah AM max sin 2V FMT. Kemudian sudah kita tunjukkan bahwa kalau kita punya sinyal sinus, misalkan seperti ini, maka amplitudonya ini adalah amplitudo maksimum. Biasanya kita sebut ya Vmax. Ini adalah min Vmax. Begitu juga dengan kalau sekarang di ini kita sebut ini adalah AM, jadi amplitudo maksimum dari sinyal informasi. Jadi ini kita tulis dia sekarang AM max min AM max. Jadi maksnya adalah amplitudo maksimum. Tentu nanti sinyal carrier juga mempunyai frekuensi, kali ini adalah FM, ini frekuensinya adalah FC, maka amplitudonya kita ikuti buku, ini adalah AC max, amplitudo maksimum dari sinyal carrier. Sementara ini adalah min AC max. Bahwa amplitudo sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Nah, di sini kita juga mau mengajak semua untuk memahami bahwa AC max ini yang sebenarnya kita modulasi. Jadi, yang tadinya XC adalah amplitudonya hanya maksimum AC max. Sekarang AC max ini kita rubah-rubah dengan sinyal informasi, yaitu XMT. Maka akan terbentuk modulasi AM. Jadi amplitudonya ini sekarang berubah-ubah sesuai dengan XMT. Jadi Anda paham bahwa XMT ini adalah sinyal informasi, di mana amplitudonya adalah AM max sin 2V FMT, di mana frekuensi FM adalah frekuensi modulation, subscript dari modulation atau pemodulasi, atau ini adalah sinyal informasi. Nah, kemudian XCT, kali ini adalah grafisnya, ini adalah grafis. Secara matematis kita tuliskan sebagai XCT, yaitu AC max sin 2V FCT. Nah, maka kalau AC max jadi XCT ini, amplitudonya yang tadinya sebesar AC max, kita rubah-rubah proporsional terhadap XMT. Artinya, amplitudo AC max ini akan naik atau turun sesuai dengan perubahan nilai XMT. Coba perhatikan nilai XMT itu berubah seperti ini. Ada kalanya maksimum, ada kalanya minimum. Sehingga amplitudo ini nanti akan berubah juga sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Nah, ini yang kita sebut ya proses modulasi AM. Jadi, kalau kita tuliskan secara matematis, ini adalah persamaan sinyal termodulasi AM. Dan ini sudah kita buktikan dengan MATLAB bahwa sinyal carrier yang tadinya informasinya konstan, sekarang berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Oke, jadi amplitudonya yang tadinya konstan berubah-ubah. Nah, ini yang kita sebut ya modulasi AM. Jadi ini adalah sebelum terjadi modulasi, di mana amplitudonya konstan sebesar AC max. Ini min AC max. Ketika diberikan sinyal informasi, di mana tadi sinyal informasi mempunyai amplitudo sebesar AM max.
Ini juga min AM max. Sehingga amplitudonya AC max akan terjumlah dengan maksimum sebesar AM max, di mana kurva ini adalah kurva XMT. Sehingga bisa kita pahami bahwa ini akhirnya terjadi proses modulasi. Amplitudo sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Jadi ini tepatnya ini adalah bukan XMT, tapi adalah AC max tambah XMT. Jadi bagian ini amplitudo yang merah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Semua kita harus bisa memahami persamaan matematis ini. Ini adalah kita sebut ya persamaan AM. Jadi ini kita sebut sekarang sinyal AM. X AM. Nah, kemudian coba perhatikan akhirnya modulasi AM dipengaruhi oleh amplitudo sinyal carrier dan sinyal informasi. Misalkan kalau ini adalah sinyal carrier, kalau kita misalkan amplitudo sinyal carrier adalah konstan, maka amplitudo sinyal carrier ini AC max akan dirubah-rubah oleh amplitudo sinyal informasi. Kalau informasinya amplitudonya besar, maka AC max ini akan naik maksimum sebesar ini, minimum ke sini. Kalau amplitudo sinyal informasi lebih rendah, maka efek perubahan pada sinyal carrier juga kecil. Jadi tergantung dari amplitudo sinyal informasi. Kalau kita asumsikan AC max-nya konstan. Nah, berikut kita tambahkan satu istilah lagi, namanya adalah indeks modulasi. Indeks modulasi. Di mana indeks modulasi adalah untuk AM, yaitu perbandingan amplitudo sinyal informasi dengan sinyal carrier. Nah, ini kita sebut ya indeks modulasi. Di sini juga sudah dijelaskan. Silakan dibaca lebih lanjut bahwa kita bisa rubah persamaannya menjadi persamaan 9. Jadi semua kita harus bisa memahami, karena kita tadi sudah punya XMT, maka persamaan AM yang pertama ini bisa kita rubah berikutnya adalah dengan memasukkan nilai XMT, di mana tadi XMT itu adalah AM max sin 2V FMT. Sehingga XAM bisa kita tulis ulang, XAMT yaitu AC max. Oke, ini AC max ya. Tambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT. Nah, karena kita tahu tadi AM max per AC max adalah indeks modulasi,
Maka jika persamaan ini kita kalikan dengan AC max per AC max, ya, ini tidak merubah persamaan ya, karena AC max per AC max nilainya adalah 1. Maka persamaan ini bisa kita susun ulang menjadi, kalau AC max ini kita kalikan ke dalam kurung dan ke sini, maka kita dapatkan AC max kali AC max per AC max tambah AM max ya, AM max kali AC max per AC max sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, karena kita ingat tadi ini adalah indeks modulasi, maka AM max per AC max ini kita pisah, sehingga persamaan ini bisa kita susun ulang. Ini adalah M, ini nilainya adalah 1, kemudian ini adalah AC max. Kalau AC max ini dua-duanya kita keluarkan dari tanda kurung, maka AC max, kemudian nilainya adalah 1 tambah M sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, sekarang kita punya bentuk persamaan AM yang kedua. Jadi semua harus bagian dari belajar mencoba juga menurunkan, mendapatkan persamaan yang kedua ini, atau di sini adalah persamaan 10. Jadi harus tahu bagaimana menyusunnya dari persamaan AM yang pertama tadi menjadi ini. Nah, ini nanti akan kita lihat bahwa dengan merubah-rubah nilai indeks modulasi, coba perhatikan, untuk indeks modulasi 0,5, untuk M 0,5, itu berarti AM max-nya lebih besar dari, AM max-nya lebih kecil dari AC max. Misalkan ini 0,5 per 1 misalkan. Maka dapatkan indeks modulasi 0,5. Atau amplitudo AC max-nya adalah 1, AM max-nya 1, AC max-nya adalah 2 volt misalkan. Maka ini dapatkan juga indeks modulasi 0,5. Jadi untuk indeks modulasi 0,5 bisa kita tunjukkan dengan visualisasi tadi. Artinya untuk indeks modulasi 0,5, kalau kita misalkan ini adalah inilah 1 volt, kemudian inilah amplitudo maksimum dari sinyal informasi tanpa modulasi, ini naik setengah volt misalkan, atau ini 2, ini misalkan ini 2, ini adalah 1, maka amplitudo ini akan naik ke maksimum kedua, akan turun ke 1. Begitu juga dengan ini, akan naik turun ke, ini adalah 1, ini adalah ini 2. Nah, ini adalah gambar untuk indeks modulasi sama dengan 1.
maaf 0,5. Jadi akan terlihat tampilannya adalah seperti ini. Ini sebelum terjadi modulasi. Ini setelah termodulasi. Maka ini adalah gambar ini yang kita maksud. Untuk indeks modulasi 0,5. Kalau untuk indeks modulasi 0,1 berarti perbandingan AM max dan AC max itu sama. Sehingga sinyal informasi akan naik sebesar 1 dan turun ke 0. Nah, ini yang akan terjadi kalau indeks modulasinya adalah 1. Dan kalau lebih besar dari 2 informasinya, misalkan 1,5, berarti ini akan naik lagi lebih tinggi. Kemudian akan turun ke setengah sini. Ini akan naik lagi. Maka akan terjadi over modulasi seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, berikutnya kita lihat spektrum modulasi AM dalam domain frekuensi. Kali ini sudah kita tunjukkan bahwa kalau amplitudenya adalah AM max, maka spektrumnya kan ini adalah AM max, ini adalah FM. Dan ini adalah FC, amplitudenya adalah AC max. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan spektrum dari sinyal yang sudah termodulasi? Karena amplitudenya sudah berubah, dan di sini tadi sudah kita tunjukkan saat dimodulasi muncul komponen sisi di sini. Oke, ini sebelum modulasi, ini setelah modulasi. Jadi muncul 3 komponen spektrum. Nah, kemarin kita sudah tunjukkan bahwa ini berarti di pertemuan yang digambar ini kita jumlahkan beberapa sinyal. Berarti ini kan berarti jumlahan satu sinyal, ini satu sinyal, satu sinyal. Kalau kita misalkan kemarin adalah sin 2, 1 sin 2 VF 100T, ini adalah 0,5 sin 2V 1150T dan seterusnya. Ini menunjukkan masing-masing sinyal. Kalau kemarin kita asumsikan semua sinyalnya adalah sinus. Nah, ini artinya ini juga menunjukkan bahwa ternyata sinyal AM ini ternyata jumlahan dari 3 buah sinyal. Karena kita amati dari bentuk spektrumnya ada 3, berarti ada satu sinyal. Ini sinyal kedua, sinyal carrier, ini sinyal yang ketiga. Jadi ada 3 buah sinyal ternyata yang membentuk sinyal AM. Nah, padahal kita sudah dapatkan ini adalah persamaan sinyal AM. Nah, untuk menjelaskannya, maka kita ini kita tuliskan ulang. Kita susun ulang menjadi persamaan ke-14 ini. Jadi ini kita kalikan ke dalam kurung. Ini juga dikalikan ke sini. Maka dapatkan persamaan 11. Kemudian mengingat bahwa ini bentuknya adalah sin A kali sin B, maka bentuk ini bisa ditulis menjadi sin cos 2V FC kurang FMT kurang M per 2 cos 2V FC tambah FMT. XMT yaitu AC max 1 tambah M sin 2V FMT
sin 2V FCT. Kemudian ini kita kalikan ke sini dan sini, maka kita dapatkan AC max sin 2V FCT tambah M sin 2V FCT kali sin 2V FMT. Nah, ini yang kita maksudkan tadi, bahwa ini adalah bentuk sin A dan sin B. Maka ini kita tulis lagi AC max sin 2V FCT tambah, ingat tadi ini sama dengan sin A kali sin B adalah setengah cos A kurang B kurang setengah cos A tambah B. Maka ini bisa kita tulis, ini adalah A, ini B, maka ini M kali sin M kali setengah cos 2V FC T kurang 2V FMT kemudian dikurang setengah cos 2V FCT tambah 2V FMT. Nah, ini karena dua-duanya semua mempunyai 2V dan T, maka 2V dan T-nya ini bisa kita hilangkan sehingga kita dapatkan setengah cos 2V dan T-nya kita keluarkan, sehingga dalam kurung tinggal FC kurang FM. T-nya kita taruh di belakang. Nah, kurang setengah cos 2V FC tambah FM T. Ini tadi sin 2V FCT AC max. Nah, kalau ini dikalikan ke dalam, ini kalikan ke sini dan ke sini, dan M-nya juga kita kalikan ke dalam sini, maka kita dapatkan sekarang XMT, XCT ya, atau XAM aja kita tulis, XAM T sama dengan AC max sin 2V FCT tambah M per 2 AC max cos 2V FC kurang FM T dan dikurang M per 2 AC max cos 2V FC tambah FM T. Nah, sehingga sinyal AM terbukti bahwa ternyata sinyal XAMT itu jumlahan 3 buah sinyal, yaitu AC max sin 2V FCT kemudian plus M per 2 AC max cos 2V FC kurang FM T, dan satu lagi lah min M per 2 AC max cos 2V FC kurang tambah FM T. Jadi ada 3 sinyal, ini kita tahu ini adalah sinyal carrier XCT, kemudian ini sinyal baru, kita sebut dia ini low side frequency
Ini adalah upper side frekuensi, frekuensi sisi atas dan frekuensi sisi bawah. Nah, sehingga sekarang karena dia adalah jumlah 3 buah sinyal, karena dia adalah 3 buah sinyal ini, maka XAMT bisa kita gambarkan spektrumnya. Ini adalah F. Sinyal pertama adalah sebuah sinyal dengan amplitudo sebesar AC max. Kemudian frekuensinya adalah FC. Ini yang amplitudonya. Kemudian ada sinyal di bawah FC, yaitu sebesar FC kurang FM. Tetapi amplitudonya adalah M per 2 AC max. Dan satu lagi di sini FC tambah FM, di mana amplitudonya juga M per 2 AC max. Nah, sekarang semua sudah bisa memahami kenapa ini ditulis seperti ini. Nah, atau ini yang terakhir kita tuliskan. Ini adalah sinyal AM. Dan kita sekarang sudah paham mengenai ternyata ini akan mempunyai problem yang sudah kita gambarkan tadi, yang amplitudonya AC max. Ini M per 2 AC max. Dan dalam frekuensi ini kita sebut dia LSF, low side frequency. Ini adalah upper side frekuensi. Jadi LSF, low side frekuensi, dengan USF adalah upper side. Nah, kemudian dari pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan bandwidth. Bandwidth adalah pita frekuensi yang diduduki oleh sebuah sinyal. Nah, sinyal AM tadi, sinyal AM ini menduduki frekuensi dari FC kurang FM sampai FC tambah FM. Jadi ini adalah bandwidth, dimana besarnya adalah maaf, ini yang dimaksudkan LSF itu adalah ini. Jadi LSF ini adalah FC kurang FM, ini adalah FC tambah FM. Ini sinyalnya kita namakan saja ada XLSB T dan ini XUSB T. Nah, sehingga bandwidthnya bisa kita tentukan. Sehingga bandwidth adalah FC tambah FM kurang FC kurang FM. Sehingga ini habis, bandwidth itu adalah 2 FM. Jadi jarak ini adalah 2 kali frekuensi informasi. Jadi untuk ilustrasi kita di sini bahwa ternyata dengan mengalihkan frekuensi, dengan melakukan modulasi, ternyata frekuensi sinyal termodulasi juga menempati bandwidth tertentu yang kita sebut dia bandwidth. Selanjutnya kita lihat modulator AM. Nah, sekarang kita sudah mengerti konsep modulasi dan sudah bisa melihat sinyal termodulasi di domain waktu dan domain frekuensi. Sudah memahami bahwa ketika terjadi modulasi, maka sinyal termodulasi akan menempati bandwidth tertentu yang kita sebut ya bandwidth sinyal termodulasi. Di mana untuk sinyal AM kita dapatkan bandwidthnya adalah 2 FM. Nah, sekarang tentu yang menarik adalah bagaimana proses modulasi dilakukan secara elektronik. Ini sudah dijelaskan di sini, modulator AM. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa sebuah modulator mempunyai 2 input, ada informasi, kemudian ada pembawa, ada carrier. Nah, ini adalah output. Nah, ini bisa kita lihat posisinya terbalik yang seperti yang saya gambarkan. Ini adalah informasi, ini adalah carrier, pembawa. Jadi di dalamnya
ada ini. Dalam rangkaian ini ada di dalam perangkat modulator. Nah, dapat kita lihat ternyata modulator itu adalah sebuah rangkaian penguat. Jadi penguat yang outputnya bisa dipengaruhi oleh, kita lihat ini adalah VCC, di mana VCC-nya juga dipengaruhi oleh sinyal informasi. Nah, di sini kita sudah jelaskan. Sederhananya sebuah penguat adalah menguatkan sinyal yang diinputkan. Jadi sinyal dengan amplitudo yang kecil, katakan 0,5 misalkan, dikuatkan menjadi 1 misalkan. Ini frekuensinya sama, tetapi amplitudonya menjadi lebih besar. Nah, kemudian salah satu mengatur penguatan dari sebuah amplifier adalah dengan menggunakan mengatur VCC-nya. Jadi kalau di sini sinyal DC-nya kita masukkan rendah, sinyal DC, maka output ini adalah input, ini adalah output. Maka penguatan ini bisa kita atur dengan mengatur nilai VCC ini. Nah, artinya kalau VCC tadi, VCC-nya tidak konstan, tetapi dipengaruhi oleh sinyal informasi, maka VCC ini akan naik atau turun. VCC ini akan naik atau turun sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Otomatis output ini juga akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal DC. Jadi ini konsep dari modulasi, sehingga ini outputnya adalah, output rangkaian penguat adalah berbentuk sinyal AM. Nah, jadi ini tadinya ini diminta menyimpulkan sendiri. Minimal sampai saat ini kita sudah paham, oh ya berarti mungkin melakukan modulasi menggunakan rangkaian penguat seperti ini, di mana output sinyal termodulasi di sini outputnya akan berbentuk sinyal AM, sebagaimana yang dijelaskan di bawah. Silakan dibaca lagi. Ini termasuk poin penting yang harus dipahami dan selalu ditanyakan di ujian, yaitu soal ujiannya lah jelaskan prinsip kerja modulator AM. Ini lebih detailnya yang saya jelaskan tadi, bahwa sinyal VCC-nya ditambahkan dengan sinyal informasi, sehingga ini adalah output amplifier, di mana outputnya akan berubah-ubah penguatannya sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan sinyal informasi dari sinyal termodulasi? Nah, ini kita masuk ke demodulator AM. Jadi ini adalah sebuah rangkaian modulator AM, gambar 40, di mana ini kita kenal adalah penyearah. Penyearah setengah gelombang. Di mana prinsip kerjanya juga sudah kita jelaskan di sini. Pertama ada dioda, bahwa dioda itu akan, jika diberikan polaritas positif negatif pada anoda dan katodanya, maka ini kita sebut dia bias maju. Ketika dia bias maju, maka dia akan menjadi sebuah saklar dalam kondisi tertutup. Sedangkan sebaliknya, dia akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Nah, ini mengingatkan lagi pelajaran kita di rangkaian elektronika. Jika kita berikan input sinyal AC pada sebuah dioda atau penyearah, maka pada siklus positif ini, dioda akan tertutup, kemudian arus akan dilewatkan pada output. Kemudian jika polaritas arus sudah negatif, ini dioda akan terbuka, maka tidak ada sinyal yang dilewatkan. Nah, ini berlangsung terus karena arusnya bolak-balik, maka output dari dioda ini adalah selalu seperti ini, hanya setengah puncak positif saja yang dilewatkan dari sinyal. Maka ini kita sebut dia penyearah setengah gelombang. Nah, kalau kan kapasitor pada ujung dioda, maka kita tahu kapasitor fungsinya adalah menyimpan muatan. Jadi kalau kita buat rangkaian seperti ini, maka sinyal yang merah ini adalah saat amplitudo dioda di bias maju, maka kapasitor akan mengisi muatannya sebesar yang warna biru. Kemudian saat dioda terbuka,
menuju puncak negatif ini, maka dioda akan terbuka dan kapasitor akan menahan konstan muatannya. Kemudian saat menuju puncak positif lagi, maka dioda akan kembali tertutup dan kapasitor mengisi muatan sebesar tegangan input. Penurunan ini kita sebut dia ya ada ripple selama kapasitor terbuka, ada ripple ya. Jadi lihat lagi rangkaian elektronika yang menjelaskan penyearah setengah gelombang. Nah, kalau diinputkan sinyal AM, nah dapat kita lihat bahwa outputnya kembali dihasilkan bentuk jadi ketika ini yang kita inputkan ke rangkaian, maka saat dioda tertutup, kapasitor akan mengisi muatannya. Kemudian saat turun puncak negatif, dia akan menahan muatannya konstan. Kemudian saat positif lagi akan kembali mengisi. Kemudian terbuka lagi dan seterusnya sehingga ya, akan terjadi outputnya adalah seperti ini. Ini sudah kelihatan menyerupai sinyal informasi. Kemudian ini akan dikurangi lagi dengan tegangan DC sehingga nanti dia akan ada kembali di sini. Nah, dengan menggunakan filter, LPF, maka sinyal ini bisa didapatkan lagi dengan frekuensi tunggal. Oke, jadi hari ini kita sudah memahami persamaan modulasi, memahami proses rangkaian yang terjadi pada rangkaian modulator, dan sekaligus sudah menjelaskan pula bagaimana sinyal informasi kita uh, kita dapat ambil dari sinyal termodulasi. Nah, kemudian kenapa indeks modulasi harus nilainya tidak boleh lebih besar dari 1? Karena dapat kita bayangkan kalau terjadi over modulasi, maka sinyal informasi yang akan didapat di detektor adalah seperti ini. Jadi berbeda dengan sinyal informasi seharusnya. Maka indeks modulasi harus dijaga agar berada antara 0, besar dari 0, kecil sama dengan 1. Sehingga tidak ada terjadi ini namanya kita muncul frekuensi lain pada sinyal hasil demodulasi. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan ada frekuensi tinggi yang muncul pada sinyal hasil demodulasi. Ini bisa kita buktikan nanti di rangkaian.